Baik, selamat malam kepada Bu Aktaririn serta teman-teman sekalian. Pada hari ini kelompok 7 akan mempresentasikan masa perkembangan anak pada bagian masa prasekolah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Maria Sevanda dengan NIM 126, ada Nurhaliza dengan NIM 142, ada Kalista dengan NIM 240, Regita dengan NPM 5258, dan yang terakhir sebentar ketutupan ada Lediana Aprilia dengan NPM 341. Mohon ditunggu. Baik, perkembangan masa prasekolah ini apa sih gitu ya teman-teman, seperti yang kita sudah bahas kemarin, kelompok sebelumnya juga sudah membahas tentang masa prasekolah ini. Masa prasekolah ini adalah anak usia prasekolah yang dimana berusia antara 3 sampai 6 tahun dengan ciri perkembangan fisik yang lambat dan perkembangan kognitifnya dan juga psikososial yang cepat. Pertumbuhan dan perkembangan anak prasekolah ini sangat ditentukan dari keberhasilannya dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan selama masa toddlernya. Di sebelah sisi kanan saya akan dijelaskan oleh Nurhaliza. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang perkembangan fisik masa prasekolah. Jadi, untuk anak usia prasekolah akan tumbuh 6,5 hingga 7,8 cm per tahun. Dengan tinggi rata-rata, anak usia 3 tahun 96,2 cm, anak usia 4 tahun dengan 103,7 cm, dan rata-rata usia anak 5 tahun dengan 118,5 cm. Pertambahan berat badan selama periode usia prasekolah sekitar 2,3 kg per tahunnya. Rata-rata berat badan anak usia 3 tahun 14,5 kg dan akan mengalami peningkatan menjadi 18,6 kg pada usia 5 tahun. Tulang akan tumbuh sekitar 5 hingga 7,5 cm per tahun. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah perkembangan masa prasekolah, yaitu perkembangan motorik pada masa prasekolah. Keterampilan motorik kasar atau fisik adalah keterampilan yang membutuhkan gerakan seluruh tubuh dan yang melibatkan otot-otot besar untuk melakukan fungsi sehari-hari, seperti berdiri dan berjalan, berlari dan melompat, dan duduk tegak di meja. Selain motorik kasar, ada juga keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus berbeda dari keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik halus diperlukan untuk banyak aspek perawatan diri seperti anak-anak. Lalu ada perkembangan kognitif masa prasekolah. Melalui hayalan dan pemikiran magis, anak usia prasekolah memuaskan rasa ingin tahu mereka tentang perbedaan di dunia sekitar mereka. Anak usia prasekolah juga sering memiliki teman hayalan. Anak usia prasekolah sangat ingin belajar, dan cara terbaik bagi mereka untuk belajar pada usia ini adalah melalui permainan. Contoh permainan tersebut seperti permainan pencocokan memori atau permainan kartu, teka-teki, dan sortifikasi serta klasifikasi. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkembangan bahasa masa prasekolah. Eksplorasi bahasa dan lingkungan saling mempengaruhi satu dan lainnya. Kemampuan anak untuk mengajukan pertanyaan dan menggunakan pertanyaan sebagai suatu tindak lanjut dalam suatu percakapan untuk mengklarifikasi komunikasi orang lain bisa memperluas eksplorasi bahasa dan duniawi.
Lalu ada perkembangan moral masa prasekolah. Seiring perkembangan moral anak, ia belajar bagaimana menghadapi perasaan marah. Terkadang cara yang dipilih anak untuk menghadapi perasaan itu mungkin tidak pantas, seperti berkelahi dan menggigit. Anak usia prasekolah sangat sering berimajinasi dan berfantasi. Imajinasi anak usia prasekolah memungkinkan segala sesuatu menjadi mungkin. Jadi dia tidak memiliki pandangan logis tentang hal itu, seperti yang dilakukan orang dewasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, tingkah laku lekat masa prasekolah. Dalam periode ini, hal yang paling menonjol ialah meniru pembicaraan dan tindakan orang lain. Periode ini disebut juga usia meniru. Namun meskipun kecenderungan tampak kuat, tetapi anak lebih menunjukkan kreativitas dalam bermain selama masa kanak-kanak di usia ini juga biasa disebut usia kreatif. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian masa prasekolah. Perkembangan moral pada awal masa kanak-kanak masih dalam tingkat yang rendah, karena perkembangan intelektual anak-anak belum mencapai titik di mana ia dapat mempelajari atau menerapkan prinsip-prinsip abstrak tentang benar atau salah. Ia juga tidak mempunyai dorongan benar atau salah. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman, kelompok 7 akan membuka pertanyaan di via grup sebelum hari Senin yang akan datang. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Terima kasih.